Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam YouTuber pemula. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul hukum mencemaskan atau menakutkan pada seseorang. Bagaimana hukumnya? Sebelum video dilanjut, silakan subscribe, like, komen di channel Prabu Adimaski. Semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung saja ke video poinnya ya. Baru saja saya searching ke Google menanyakan tentang kitab undang-undang hukum pidana. Jadi saya tanyakan di situ bagaimana hukumnya mencemaskan atau menakutkan pada seseorang. Nah, gitu pertanyaannya. Maka ini perlu tabayun. Apa sih yang membuat seseorang itu cemas? Apa sih yang membuat seseorang itu menakutkan? Jadi jangan berlebihan. Kalau memang ada masalah, ada unek-unek yang tidak enak di dalam hati, disampaikan, diceritakan, dibicarakan baik-baik. Contoh gambarannya ya, kalau misalnya orang Aceh, orang Batak, orang Madura, orang Palembang, orang Sulawesi, orang Papua, itu memang kadang nada bicaranya tinggi ya, sehingga seseorang merasa cemas, merasa takut. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Jadi suku-suku misalnya seseorang ya, saya tidak sebut suku, pribadi-pribadi orang yang berbicara nadanya tinggi itu, terus terang ya, saya pribadi, saya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada manusia manapun, siapa saja itu orangnya, selama masih sopan santun sama kita. Jadi jangan melampau, jangan berlebihan. Yang mencemaskan apanya, yang menakutkan apanya, semuanya bisa kita bicarakan, semuanya bisa kita tabayun. Jadi nggak boleh berlebihan. Oh si A orangnya mencemaskan, menakutkan. Apanya sih yang menakutkan, yang mencemaskan? Kalau ada masalah kita tabayun, seperti itu. Kecuali mengancam, menganiaya, memukul, penganiayaan ringan atau berat, itu ada sudah hukum pidananya. Jadi tolonglah kalau membuat surat atau menyatakan sesuatu, jangan gampang mengatakan mencemaskan atau menakutkan kepada seseorang. Siapa? Nggak ada. Kalau saya pribadi, saya selalu hormat takzim kepada manusia manapun. Tidak ada sedikit di dalam hati untuk merendahkan, meremehkan seseorang. Tidak ada. Ini hukum loh. Nanti saya tanyakan lagi di Suwanto Sarjana Hukum. Jadi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Itu ya. Jadi kesimpulannya kayak begitu. Kalau memang mencemaskan, menakutkan, ini ada pasalnya untuk memenjarakan seseorang, ya silakan. Penjarakan memang. Kalau bisa membuat orang itu bahagia dengan memenjarakan seseorang yang punya sifat mencemaskan dan menakutkan. Apanya sih? Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Bisa tabayun dengan cara profesional. Ada masalah diselesaikan, masalah kecil diselesaikan, masalah besar diperkecil lalu diselesaikan, diislahkan, seperti itu.
Oh, ini negara hukum loh. Tidak boleh seseorang itu menghakimi seseorang, semuanya ada hukum. Seperti itu. Atau niatnya lain. Niatnya supaya seseorang itu yang dianggap mencemaskan dan menakutkan itu bisa dipecat, dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga orang yang melapor itu merasa bahagia dia. Seperti itu. Gak penting lah ya kalau gitu ya. Macam sifat-sifat orang munafik saja seperti itu. Kita ngomong, kita tabayun, ada apa masalahnya ditulis masalahnya apa, sehingga seseorang yang bersalah itu bisa memperbaiki dan bisa bertobat. Jadi sebaik-baiknya kesalahan seseorang itu adalah memperbaiki tingkah laku dan wataknya serta bertobat kepada Tuhan. Jadi bukan untuk digibahkan seperti itu. Itu nggak menyelesaikan masalah, itu namanya malah bikin masalah baru. Malah bisa ada unsur ujaran kebencian namanya. Itu ada pasalnya, ujaran kebencian. Seperti itu. Apa sih hidup sekali ini kok benci, nggak suka sama orang? Apa sih? Apa enaknya hidup kayak gitu? Atau ada unsur pencemaran nama baik seseorang, nah itu kena pidana sudah. Pencemaran nama baik sama ujaran kebencian. Kok hidup sekali ini senangnya membenci, kok jadi pembenci? Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ya kesimpulannya, hukum mencemaskan dan menakutkan pada seorang tuh nggak ada, tidak ada. Sudah saya tanya, itu tolonglah kalau ada apa-apa ya memang tabayun diselesaikan. Oh gini kesalahanmu, silakan kamu perbaiki tingkah lakumu, silakan perbaiki watakmu, silakan kamu tobat sama Allah. Sudah kan, seperti itu. Bukan untuk menghakimi. Karena sudah banyak para hakim, orang-orang yang memang diberi mandat oleh negara untuk menjadi seorang hakim, memutuskan suatu hukum. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Tidak usahlah terlalu gampang mengatakan mencemaskan, menakutkan. Tidak ada itu, semuanya bisa ditabayun, semuanya bisa dibicarakan dengan profesional. Tidak usah lapor sana sini, nggak ada untungnya kayak gitu, nggak profesional malah. Itu ya. Jadi jangan ada lagi ada kata-kata mencemaskan dan menakutkan. Tidak ada. Manusia itu sama di mata Tuhan. Sama punya hak asasi. Manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Yang membedakan itu cuma hati kita aja, Pak. Hati sama ketakwaan. Nah, itu pun hanya Tuhan saja yang tahu. Itu. Oke ya. Kesimpulannya seperti itu. Tabayun, kalau ada apa-apa tabayun. Jangan mudah mengatakan mencemaskan dan menakutkan. Tidak ada. Tidak ada di muka bumi. Tidak ada sudah Fir'aun, tidak ada. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pencerahan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.